Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Terkait penundaan Pilkada Aceh, anggota Komisi 2 Muhammad Nasir Jamil berharap diadakan rapat lanjutan terkait Pilkada Aceh 2022. Ditemui di gedung DPR RI Jakarta, usai rapat kerja, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Nasir Jamil menilai Provinsi Nangro Aceh Darussalam masih memiliki kuasa terkait otonomi khusus yang dimilikinya, sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Menurutnya, seharusnya adakan rapat terbatas dengan Presiden, mengingat Pilkada Aceh bersifat khusus dan seharusnya dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Masalah ini tidak boleh dianggap sepele. Jangan sampai kemudian undang-undang yang umum itu kemudian mengangkangi dan mengalahkan undang-undang yang bersifat khusus. Jadi asas tentang leg spesialis derogat leg generalis itu diharapkan benar-benar bisa kita implementasikan secara sungguh-sungguh. Nasir berharap agar masalah ini tidak dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Menurutnya, pengimplementasian undang-undang secara baik dan bertanggung jawab dapat menjadi cara untuk menjaga kedamaian di masyarakat Aceh. Bertanggung jawab, ya, karena itu masyarakat Aceh ingin jawaban kepastian dari pemerintah terkait dengan pilkada di Aceh. Meskipun secara nasional sudah ada keputusan di tahun 2024, tapi di Aceh ada daerah-daerah yang melaksanakan tahun 2022. Terkait pelaksanaan pilkada, KPU mengusulkan untuk dilaksanakan serentak pada November 2024 mendatang. Elisa dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 3 DPR RI mendorong peran Polda dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam mencegah kebocoran penerimaan negara akibat tambangan ilegal tanpa merugikan masyarakat selaku penambang kecil. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan, anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Syafi'i mengapresiasi kinerja Polda Sumatera Utara dalam memberikan pembinaan kepada penambang ilegal dalam pengurusan izin, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Agar mengurus izin, yang dengan izin itu berarti mereka membayar pajak, dan ini menjadi pemasukan bagi negara, dan diberi arahan agar penambangannya tidak merusak alam. Kami inginkan juga hal yang sama dilakukan di Mandailing Natal, karena bukan rahasia lagi, perusahaan yang mendapat izin untuk menambang emas di Mandailing Natal itu sebenarnya belum beroperasi. Anggota Komisi 3 DPR RI lainnya, Adang Darajatun, menyayangkan terjadinya penambangan ilegal di Sumatera Utara yang tidak hanya merugikan pendapatan negara, tetapi juga merugikan penambang resmi yang telah terdaftar. Tapi ada juga yang akhirnya kerugian-kerugian negara terhadap perusahaan-perusahaan yang resmi yang melakukan tindakan-tindakan ilegal dilakukan penegakan hukum. Dan saya tadi mendengar baik itu Kapolda tetapi Kejaksaan lebih memberikan masukan tentang bagaimana perolehan pemasukan negara daripada tindakan-tindakan tersebut, denda terhadap masalah kasus tersebut. Dari Provinsi Sumatera Utara, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI dorong peningkatan kerjasama dalam hal pengembangan energi berkelanjutan antara Indonesia dengan Uni Eropa. Ditemui usai menerima kunjungan perwakilan luar negeri dan kebijakan keamanan Uni Eropa, Joseph Borrell Fontelles, di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Anggota BKSAP DPR RI Diah Roro Esti mengatakan, 3 pokok pembahasan dari pertemuan ini adalah keamanan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Isu energi menjadi isu yang dibahas terkait dengan keberlanjutan, mengingat Indonesia dan Uni Eropa telah meratifikasi Perjanjian Paris dan sedang membahas Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau IEU-SEPA. Dari satu sama lain. Negara Indonesia merupakan negara yang sangat abundant ketika kita berbicara mengenai resources, bukan hanya di bidang renewable energy saja, tapi di coal, fossil fuel itu masih banyak, masih melimpah gitu. Diah Roro Esti menambahkan, DPR RI khususnya Komisi 7 kini sedang dalam pembahasan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan atau EBT. Pada dasarnya dalam hal ini kita bisa
bisa berkooperasi, bisa saling belajar dari satu sama lain. Harapannya negara-negara di EU juga bisa berinvestasi di negara Indonesia karena kita mempunyai komitmen juga untuk bisa memfulfill 23% EBT pada tahun 2025. Pembahasan IEU-SEPA yang dimulai sejak 6 tahun yang lalu terus didorong untuk rampung, mengingat Uni Eropa merupakan mitra dagang ketiga terbesar Indonesia dengan nilai 25,5 miliar US dollar di tahun 2020. Afi dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 1 DPR RI berupaya mendorong keamanan data, cyber, dan sandi negara dalam rancangan Undang-Undang Data Pribadi. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Akbar Syafikarno mengatakan, kebocoran dan pencurian data yang terjadi harus diinvestigasi dan diselidiki secara komprehensif. Untuk itu, target dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Data Pribadi dapat terrealisasi Badan Otorita Independen yang memiliki kewenangan dalam mengelola dan menyimpan data pribadi. Ya, makanya itu kan kita minta ketegasan pemerintah dan juga benar-benar di-trace. Kebocoran itu di mana? Kesalahannya siapa? Siapa yang menyimpan data tersebut? Siapa yang bertanggung jawab atas data tersebut? Dan juga kita juga minta pemerintah segera menyelesaikan aturan undang-undang untuk memastikan data yang disimpan yang sudah diberikan mandatnya kepada pemerintah ataupun kepada swasta ataupun kepada BUMN, ya, baik perbankan atau siapapun itu, benar-benar menjaga data tersebut dengan baik. Dev menjelaskan, tugas dan fungsi Badan Sandi dan Siber Negara harus dipertegas dengan regulasi keamanan siber, agar mampu terciptanya kemandirian teknologi dan informasi, serta keamanan bagi pengguna internet di seluruh Indonesia. Fungsi BSSN itu juga mesti dipertegas dengan aturannya, karena kan BSSN belum memiliki undang-undang juga, masih diatur berdasarkan Perpres dan PP. Nah, jadi nanti kelanjutan daripada menyelesaikannya undang-undang PDP ini harus ada lanjutkan dengan undang keamanan cyber untuk memberikan otoritas dan juga jelas aturannya, tanggung jawabnya daripada BSSN ini sejauh mana. Ajib dan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 1 DPR RI terkait RUU Data Pribadi akomodir keamanan cyber. Setelah jeda berikut ini. Anggota Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah dan Pertamina meningkatkan kuota gas LPG bersubsidi dan melakukan pendataan secara valid bagi yang berhak memakai gas LPG bersubsidi. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Maman Abdurrahman menilai kuota gas LPG 3 kg bersubsidi bisa membangun iklim investasi dan bisnis antar agen kecil. Terbatasnya kuota gas LPG 3 kg bersubsidi menjadi pemicu mahalnya harga gas tersebut. Penambahan kuota gas LPG bersubsidi juga mencerminkan prinsip keadilan sosial bagi masyarakat. Dengan adanya kelangkaan LPG, waktu itu jumlah kuotanya yang terbatas, menyebabkan masyarakat kita, ataupun saudara-saudara kita di daerah pedalaman itu harga LPG-nya menjadi tinggi. Karena barang kan langka. Akhirnya konsekuensinya kalau barang langka, distribusinya kan jadi harga jadi tinggi nih LPG. Nah, tidak jauh berbeda, anggota Komisi 7 DPR RI Doni Mariadi membenarkan penambahan kuota gas LPG bersubsidi perlu didorong terus-menerus untuk mencegah kenaikan harga akibat stok kosong ataupun langka. Meski kuota ditambah, pemerintah diminta memperbaiki data masyarakat yang berhak memakai gas LPG bersubsidi dengan melakukan pendataan ulang secara valid. Dengan pengangkatan kuota yang baru ini, supaya pasar itu banyak gas 3 kilo. Karena alasannya dari kemarin kan kekosongan yang menjadikan harga itu naik. Tahun ini kuota LPG 3 kg naik 5% dibanding tahun lalu, menjadi 7,5 juta metrik ton. Sementara biaya subsidi yang ditanggung juga diperkirakan naik 0,1% menjadi 40,29 triliun rupiah. Vinita dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan.
Anggota Komisi 5 DPR RI mengapresiasi sinergi antar BUMN dalam membangun hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development atau TOD yang dibangun di kawasan Stasiun Rawabuntu, Serpong. Ditemui dalam kunjungan kerja spesifik meninjau proyek pembangunan hunian vertikal terintegrasi di Tangerang Selatan, Banten, Sri Rahayu mengapresiasi inisiatif Kereta Api Indonesia, Adikarya, dan Perumnas membangun hunian terintegrasi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian. Keberadaan hunian vertikal terintegrasi seperti ini juga diharapkan bisa mengurangi polusi udara dan kepadatan lalu lintas. Mudah-mudahan ini bisa di tahun berikutnya, kalau ini sudah selesai dan ternyata memberikan manfaat bagi masyarakat yang cukup bagus, itu juga akan kita berikan support dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Sri Rahayu juga mengapresiasi sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung yang disediakan di hunian vertikal terintegrasi tersebut. Hunian ini sangat layak dihuni bagi yang sudah berkeluarga maupun kaum milenial yang belum berkeluarga. Sangat layak sekali dan bagus. Apalagi kalau sudah ada interiornya, semuanya udah ada, kemudian perlengkapannya, furniturnya sudah ada, itu kelihatan kalau bagusnya. Yang paling penting adalah bagaimana menjaga maintenance terhadap perumahan ini. Hunian vertikal di Stasiun Rawabuntu Serpong terdiri dari 6 tower dengan total hunian 3.632 unit. Tahap pertama dibangun 3 tower terdiri dari 1.816 unit, terbagi menjadi 330 hunian subsidi dan 1.486 hunian non-subsidi. Dari Provinsi Banten, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI mendesak Kementerian BUMN segera mengambil langkah atau kebijakan penyelamatan Garuda Indonesia agar maskapai BUMN tersebut tidak mengalami kebangkrutan. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Muhtarudin menilai penambahan PMN tidak mampu membantu keuangan Garuda Indonesia. Manajemen Garuda Indonesia sendiri berupaya melakukan berbagai efisiensi secara besar-besaran, salah satunya mengurangi jumlah pesawat operasional. Sementara itu, pemerintah diminta memberikan stimulus agar tidak terjadi pengurangan karyawan. Kalau memang tidak bisa diselamatkan, ya bubarkan, pilotkan, ya kan? Apa yang terbaik untuk melakukan penyelamatan Garuda ini? Apakah kita restruktur, ya? Apakah sifatnya efisiensi, ya, dan yang ketiga mungkin bisa juga opsinya pilot. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Lamhot Sinaga mendesak pemerintah mencegah maskapai Garuda Indonesia mengalami kebangkrutan. Kementerian BUMN dan Manajemen Garuda Indonesia didesak melakukan restrukturisasi utang. Selain itu, penggunaan armada dengan harga tinggi perlu dievaluasi, serta penggunaan beban operasional. Meski menghadapi kesulitan keuangan, Garuda Indonesia diharapkan tetap memberikan pelayanan terbaik bagi penumpang. Ya, kalau Garuda sekarang ini kan sudah ongoing proses ya. Oleh karena itu kita berharap mulai dari semua program restrukturisasi utang dan juga perbaikan manajemen itu akan bisa menolong Garuda. Kita optimis bisa selamat lah itu. Saat ini utang Garuda mencapai 70 triliun rupiah dan akan bertambah 1 triliun setiap bulannya. Hilman dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Sekretariat Jenderal DPR RI mendorong efektivitas 8 area perubahan reformasi birokrasi, khususnya penggunaan digitalisasi dan sistem big data. Hal ini merupakan bentuk dukungan terhadap konsep parlemen modern. Ditemui usai pertemuan pembahasan reformasi birokrasi, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, ada 8 area perubahan dalam reformasi birokrasi yang harus menjadi prioritas. Menurut evaluasi rutin kinerja Kesetjenan, saat ini lembaga kedewanan membutuhkan pelayanan yang cepat dan efektif. Digitalisasi akan menjadi prioritas utama dalam perubahan sistem kerja Kesetjenan. Jadi setiap minggu terus dievaluasi langkah-langkah di setiap area perubahan atau 8 area perubahan tersebut.
Kita akan memprioritaskan penggunaan digital, itu nanti akan diutamakan sebagai dukungan terhadap parlemen modern. Indra menambahkan Big Data Sistem di Kesekjenan DPR RI juga harus diwujudkan dalam rangka mendukung parlemen yang modern. Informasi tentang kinerja kedewanan harus didapatkan masyarakat dengan cepat dan tepat. Sekarang ini untuk paripurna kan sudah tidak ada kertas lagi, semua disampaikan melalui cloud, melalui sistem barcode ya untuk melihat bahan-bahan paripurna. Nah tentu ke depan akan terus kita kembangkan. Tidak ada lagi nanti kertas-kertas berserakan numpuk di mana-mana gitu ya. Melalui penggunaan media online, Indra berkomitmen Kesekjenan DPR RI meningkatkan kinerja reformasi birokrasi, sehingga lembaga legislatif semakin dipercaya masyarakat. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.